Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat datang di channelnya Babas Hanum. Kita mau checking dulu nih, checking. Mana yang gak beres, mana yang beres. Kebetulan beres semua ya. Oke, kita mau berangkat ke Malaysia nih ya. Jadi kita mau nanya-nanya lagi di sana tentang, jangan lupa subscribe channel Babas Hanum. Counter tiket udah mau tutup. Sisa ini nih. Ini sisa nih. Sisa kenapa? Sisa. Ini tiket yang kena cancel ada. Tiket kena cancel. Ada. Ya. Permit Mas ya? Ya, permit. Permit mana? Permit Sarawak. KL. Oh, KL. KL memonya mana? Memo Penang. Memo Penang. Ya, kerjanya pasal Penang. Oh, gitu. Ini ya. Mas, udah saya kasih tahu semalam. Instagram ya, DM ya kan? Kenapa Mas? Saya udah kasih tahu. Ya, saya ingat ini saja. Di mana? Ingat ini saja. Saya tak macam ini. Pasal yang belikan itu bos. Oh, Bukan gitu. saya. Bosnya udah ngirim belum? Udah, dia pergi ke bandara. Nah, dia punya email, dia handphone rusak, tak boleh buka. Oh, gitu. Ya, tak hafal emailnya. Oh, alah. Foto bos, fotonya yang rapi ya, bilang gitu. Jadi abang ini permitnya udah potong, udah dapat memo, tapi memonya keluar Penang Mas ya. Jadi keluar Penang ini, memo keluar Penang, terus bisa nggak lewat Pasir Gudang? Bisa, karena apa? Iya, ada Janji ada konfirmasi tiket cancelnya seperti ini ya. Dia kan mau lewat AirAsia tuh, cancel tanggal 15 ya. Nah, jadi gitu. Mau memo mana yang mau memo KLE, mau memo Penang, mau memo Sarawak ya kan, kalau udah potong permit ya. Tapi harus ada cancel tiket dari penerbangannya nih ya. Jadi lucunya nih Mas ini udah DM nih sama saya udah nanyain sama imigrasinya, boleh katanya kan, boleh keluar lewat Pasir Gudang, yang penting ada print outnya. Print outnya cancel tiket pesawat gitu kan. Jadi saya kasih tahu sama ini, mungkin buru-buru Mas ya. Iya. Jauh, mungkin buru-buru. Dari mana? Kedah ya? Kedah berapa jam? Ada 8 jam lebih. Waduh, 8 jam. Yang penting nanti bosnya kalau misalkan ini cancel nih waktunya tinggal setengah jam lagi lah. Setengah jam lagi. Mungkin kalau kalau cancel Sulang nggak tahu bisa apa enggak. Iya, kalau sini kan udah pasti, imigrasinya kan udah konfirmasi kan, oke boleh gitu ya. Kalau Setulang, kalau coba-coba saya ngongkos, bagus ya. Kalau memang ininya datangnya lambat, nanti print outnya lusa ya. Lusa datang lagi. Oke. Bos siapa? Ya udah. Ya. Kok? Hah? Tenang, ini tunggu sekejap terus nih. Ini tunggu sekejap ya, udah Jauh. Udah 1 jam nih. Jauh nih. Jadi ceritalah biar kawan-kawan nggak ini. Hah? Gimana ya? Iya, biar kawan-kawan pengalaman saja lah. Ya. Kali kena teliti lah. Buka maskernya kan ganteng sampean. Tapi tengok mama nangis dia. Oh, mama nangis sendiri kalau nengok. Iya. Aduh, jadi pengalaman aja ya. Harus ada print out tiket pesawat ya.
Oh iya, untuk yang apa, yang nitip pertanyaan semalam, nanti saya bagi tahu ya di messenger atau di DM-nya ya, nanti saya kasih tahu yang solusinya gimana. Oke, nanti kita lanjut tanya. Oke, kita mau balik ya, kita mau balik ke Batam tuh ya. Nanti saya kasih tahu lah ya, yang orang nanya-nanya semalam ya. Oke. Oh tuh kapalnya nih, kita mau balik nih ya, penumpangnya 40 lebih. Berangkat lagi ke Batam. Jangan lupa subscribe Baba Sanum. Nah ini nih, melancong nggak pulang-pulang nih ya. Ini melancong nggak pulang-pulang, baru pulang nih ya. Nggak apa-apa ya. Apa? Ngomong lah. Apa? Nggak dipersulit kan? Enggak ya. Ini mau dari Pasir Gudang ke Batam ya kita ya. Iya. Yang penting apa? Yang penting surat kesehatannya aja ya. Subscribe. Bilanglah. Jangan lupa subscribe. Ya aduh malu tangannya. Masa mau jadi artis nih? Dari mana Mas? Dari Tembilahan. Tembilahan ya. Ini pelancong nggak balik-balik, baru pulang nih. Pokoknya yang ada pisahnya pelancong nggak apa-apa, nggak dipersulit. Yang penting matinya bulan apa? Bulan 4. Ya tanggal 1 bulan 4 ya. Sampai sekarang boleh, nggak dipersulit, nggak bayar apa-apa ya. Nggak ada blacklist, nggak ada apa nih. Tuh. Ini dipulang atau bukan ya? Hah? Itu diselipin di paspor aja. Iya, nanti kan ditanya-tanya, nanti dicobain. Ya, nih Bapak udah ya. Malu dia nih ya. Nih Bapak udah 10 tahun di ini. Malu juga ya kan? Oke ya. Jadi penumpangnya sekarang malu-malu ya. Jadi penumpangnya malu-malu, jadi kita udahlah di sini aja ya. Ini mau pulang ke Lombok nih. Saya dari Lombok. Inilah, hai. Waduh ya. Tuh ya, malu-malu semua. Baru mau ditanya udah malu-malu ya. Gimana ya? Iya. Oke. Malu di depan. Iya, padahal buat kenang-kenangan loh. Kan? Pokoknya nanti yang masalah-masalah yang semalam itu yang minta ditanyain, nanti saya bagi tahu di akhir video aja ya. Oke, jangan lupa subscribe. Sampai Batam dan nanti saya jelaskan. Halo ya, sekarang habis selesai tadi berlayar ya. Nih sekarang kita ada di Batam lagi ya. Tadi kan udah lihat sendiri kawan-kawan yang ada di kapal, saya tanya-tanya pun malu-malu gitu ya. Jadi ya gimana lagi kalau kita mau tanya-tanya, masa sih harus dipaksa ya kan? Apalagi apalagi masuk YouTube itu kan, orang-orang itu malu. Nah, jadi saya ini mau bercerita nih. Tadi saya nanya seputaran yang bisa ikut istri atau suami, IC merah, terus apa tadi? Oh iya, yang misalnya permit mati belum COM, dia lari dari majikannya ya. Jadi kita cerita yang satu-satu dulu ya. Tapi sebelum kita mulai, di subscribe dulu lah ya, oke? Nah, kalau udah di subscribe, nah baru saya mulai ini ya. Oke, mulai dari yang pertama aja ya, yang IC merah nih. Kalau untuk IC merah ini tadi saya tanyakan ke imigrasi Pasir Gudang, katanya belum boleh keluar katanya. Ya, tidak dibenarkan untuk keluar Malaysia ya. Nah, kalau untuk IC merah udah ya, udah nggak boleh keluar. Yang kedua itu saya tadi nanya
IC apa namanya, visa ikut istri atau suami ya yang mau keluar ke luar Malaysia nih. Jadi gini, visa ikut istri atau suami kalau mau keluar ke Malaysia itu, kalau untuk sekarang ya, dia masuknya ke Malaysia itu di masa PKP apa belum gitu ya. Kalau untuk yang dia tidak apa gimana ya, saya lebih ininya lagi, lebih rincinya lagi gini lah. Sebelum PKP dia udah pernah masuk belum gitu ya, masuk Malaysia maksudnya gitu. Kalau memang apa dia tidak masuk semasa PKP, tidak masuk Malaysia ya selama PKP ini ya, dia tidak ada persyaratannya ya, langsung keluar gitu aja, tidak ada masalah ya, tidak ada masalah. Dalam artian misalnya dari bulan 1 ya, 1 Januari dia mau keluar nih sekarang 14 September ya, dia mau keluar nih keluar Malaysia lewat Batam, itu nggak ada masalah ya, itu nggak ada masalah. Yang ada masalahnya gini, dia masuk semasa PKP, dia masuk antara tanggal bulan 4 atau bulan 5, pokoknya semasa PKP dia masuk Malaysia gitu dengan visa ikut istri atau suami gitu ya. Kalau seperti itu, kalau mau pulang lagi ke Batam, dia mau keluar Malaysia ya lewat Batam Center, dia harus minta surat kebenaran dari imigrasi ya. Soalnya dia udah keluar masuk nih semasa PKP nih, keluar masuk semasa PKP, jadi itu harus ada surat kebenarannya. Tapi kalau nggak dia keluar masuk, dia mau memang di Malaysia, dia mau ke Batam gitu, mau keluar ke Malaysia, itu nggak ada masalah. Yang masalahnya itu dia masuknya lewat semasa PKP, masuk semasa PKP dia masuk Malaysia, terus ini kan masih masa PKP nih, dia mau keluar lagi, itu yang masalahnya, itu harus buat surat gitu loh ya. Jadi harus buat surat. Suratnya itu buat di immigration katanya, ada surat kebenaran entah apa. Kebetulan apa namanya, surat apa belum ada ya, belum ada contoh suratnya, belum ada karena belum ada yang pulang gitu ya, belum ada yang pulang pakai visa istri atau suami yang seperti itulah ya. Oke, nah ini yang permit ya, permit check out keluarnya, permit check out keluarnya bukan dari Pasir Gudang, tapi misalnya KLE, Penang, terus mana pintu-pintu keluar lainnya lah ya. Yang permit udah mati, udah ada cop merahnya. Cop merahnya itu COM lah, udah potong lah ya, udah dapat surat kelulusannya, surat memo keluarnya ya. Kalau memo keluarnya bukan Pasir Gudang, nih dengerin baik-baik ini ya. Kalau memo keluarnya bukan Pasir Gudang ya, terus mau lewat Pasir Gudang, ini kan kebanyakan gini nih ya, karena pesawat kan di lockdown lagi. Karena pesawat di lockdown lagi, jadi banyak ya memo yang sudah siap, dia mau pulang lewat Pasir Gudang, gimana caranya katanya gitu ya. Kalau memonya memo KL, bisa nggak bang lewat Pasir Gudang? Bisa. Nah, tapi syaratnya satu, syaratnya dia harus punya print out tiket AirAsia yang cancel ya, yang cancel ya, bukan tiket ininya, bukan tiket pesawatnya, yang bahwa AirAsia itu cancel penerbangannya gitu, itu harus di print out, nanti diselipkan aja di paspornya situ semua, surat kesehatannya pun jangan lupa gitu. Kalau udah komplit, ada surat cancel pesawat, bisa langsung ke Pasir Gudang. Tapi ingat ya, memonya jangan memo yang sudah mati, yang tanggalnya misalnya tanggal keluarnya
tanggal keluarnya harusnya tanggal keluarnya misalnya nih ya, tanggal 1 bulan 8 2020. Ah, sekarang kan tanggal 14 bulan 9 2020. Nah, itu kan berarti memonya udah mati kan? Udah mati 1 bulan ya. Ah, itu nggak bisa lewat pasir gudang biarpun udah di cancel tiket. Ya. Harus membuat memo baru. Ya, harus membuat memo baru. Ingat tuh, tadi ada juga penumpang yang nggak bisa pulang karena memo permitnya itu, memo keluarnya itu mati. Dia memang satu nih, dia persyaratannya udah komplit, tiket cancelnya ada, ya kan? Terus surat kesehatan COVID-19-nya ada. Terus yang ketiga memonya keluarnya pun ada. Cuman kesalahannya itu memo keluarnya itu udah expired ya. Jadi nggak bisa keluar lewat pasir gudang gitu. Nggak bisa keluar pasir gudang. Jadi dia harus buat memo baru lah di tempat asalnya gitu. Ya. Di tempat asalnya, di misalnya permitnya di Sarawak ya ke Sarawak lah. Kalau permitnya ke mana, di Penang ya di Penang buatnya lagi kan gitu. Jadi kalau buat kawan-kawan yang mau balik nih ya, yang mau balik lah ya, yang mau balik ke Batam lewat Batam ya, lewat Batam lewat kapal, lewat pasir gudang. Kalau memo selain pasir gudang, terus mau pulang lewat pasir gudang nih, itu bisa saja, yang penting ada cancel tiket pesawatnya dan juga memonya keadaan masih hidup ya, nggak expire ya, nggak expired gitu ya. Itu boleh tuh, itu seperti itu boleh. Tapi kalau yang expired itu nggak boleh ya, kena tolak balik. Jadi jauh-jauh dari Sarawak, jauh-jauh dari Pineng, jauh dari Kedah datang ke pasir gudang dengan catatan ada cancel tiket pesawat, ya kan? Tinggal pesawat ternyata nggak bisa. Karena apa? Karena memonya sudah mati. Jadi harus mohon lagi buat memo baru, ya gitu. Kebanyakan sekarang gitu yang permit tuh ya, karena cancel tiket kayak gitu kan. Jadi ada yang tanya nih, yang permit mati belum ya, belum potong, gimana tuh bang katanya kan, sedangkan bos nggak mau bikin ya, solusinya gimana katanya gitu kan. Solusinya sih ya apa namanya, harus ke agent ya minta tolong, cuman harganya mahal lah ya, mungkin contohnya misalnya 10.000 rupiah misalnya, 10 ringgit misalnya, bisa jadi 20 ringgit 30 ringgit, tapi cari agent yang betul, yang tanggung jawab gitu ya. Kalau pesan saya gitu aja ya. Kalau bosnya nggak mau ngurus, terus permitnya mati gitu ya, itu mau nggak mau ya diurus agent lah kan ya. Tapi kayak gitulah, bayar sendiri kan. Kalau sama bosnya kan gratis biasanya kan kayak gitu ya. Nah terus apa lagi ya, nah kalau yang permit yang masih panjang minimal 4 bulan ya, 4 bulan. Misalnya sekarang kan bulan 9, 10, 11, 12, 1 ya, itu pakai surat cuti aja kalau masih panjang ya, dari bosnya, dari syarikatnya, dari kilangnya harus ada surat cuti. Kalau nggak ada surat cuti nggak bakal lepas di pasir gudangnya gitu ya. Pokoknya harus ada surat cuti ya, nggak nggak bakal lepas lah kalau nggak ada surat cuti. Pokoknya gitu aja ya. Pesan saya nih, kalau memang mau pulang lewat pasir gudang, kalau yang permit terus yang mati pisah, yang pelancong ya mati pisah selama PKP itu masih boleh. Yang permit yang masih panjang pakai surat cuti aja boleh, yang penting ada surat kesehatan. Terus yang potong permitnya mati, udah dipotong, udah ada memo keluarnya, bukan pasir gudang boleh, yang penting ada cancel tiket
pesawat dan memonya masih hidup ya gitu ya. Terus yang nggak boleh itu IC merah warga negara Malaysia, nggak boleh ke Batam kalau untuk sekarang ya. Gitu ya, pokoknya kayak gitu aja ya. Pokoknya jangan lupa subscribe Babas Hanum. Kalau masih bingung dengan penjelasan saya, bisa ditanyakan di Instagram saya ya. Di mana Instagram saya, ada di kolom deskripsi, pokoknya di bawah sini, pokoknya gitu ya. Nanti tanyain aja di DM Instagram saya ya. Jangan lupa follow Instagram saya pokoknya ya, gitu aja. Pokoknya kalau masih bingung dengan penjelasan saya, di follow aja lah Instagram atau komen di bawah sini ya. Oke, jangan lupa subscribe, like, komen channelnya Babas Hanum. Salam Babas Hanum.